Baik, hari ini kita ingin mendengar, sebenarnya lebih banyak ingin mendengar keluh kesahnya Bapak Ibu semua. Kita tahu bahwa pemerintah mestinya punya kepedulian juga, karena Bapak Ibu semua ini adalah warga negara Indonesia, ya, yang juga mesti dilindungi hak-haknya. Tapi boro-boro mikirin kita gitu ya, mikirin yang besar-besar aja juga kadang-kadang kita sudah tidak bisa lagi bergantung kepada pemerintah. Jadi kita hari ini ingin mendengarkan kira-kira apa sih persoalan yang kita alami. Barangkali ada yang bisa kita bantu untuk menyorongkan, ya, menyorongkan suara jenengan-jenengan semua ke pemerintah, minimal kepada masyarakat sekitar, untuk peduli kepada Bapak Ibu semua. Baik, sebelum mendengarkan keluhan dari Bapak Ibu, mungkin kita perlu dengarkan trigger dari Bang Rocky yang kira-kira perlu didengar oleh seluruh masyarakat di Indonesia maupun khususnya pemerintah, tentang bagaimana, apakah kita sudah benar memelihara, menjaga para difabel ini dengan benar. Silakan. Sudah kenal ya sama Prof. Rocky ya? Oke, selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tuh. Perintah pertama undang-undang kita pada presiden, pada menteri, pejabat negara adalah cerdaskan kehidupan bangsa, rawat fakir miskin. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada pemerintah bunyinya pelihara segenap tumpah darah Indonesia. Hak yang kita peroleh dari Ibu Pertiwi harus dilakukan oleh negara dalam bentuk perlindungan kesehatan, perlindungan keamanan, perlindungan kehidupan. Jadi memang tugas negara untuk melindungi warga negara. Warga negara yang tidak punya kemampuan karena informasinya mungkin ditutup. Nah, kalau ada demonstrasi, tentu presiden akan marah kenapa demonstrasi. Tetapi kalau demonstrasi itu betul-betul berdasar, maka tidak boleh kekuasaan itu istana menutup kuping. Jadi di pertemuan kita saling dengar, saya akan bantu untuk menyuarakan ini sekeras-kerasnya. Jadi sekali lagi, bahwa akhirnya kita bisa bertemu itu. Saya hanya bicara di Jakarta, kasih kuliah tentang teori-teori yang rumit-rumit. Tapi kita tahu semua hal itu akhirnya akan diukur pada kesejahteraan warga negara. Makanya saya sebut bahwa yang tidak punya kapasitas dan disabel justru adalah kekuasaan. Karena mereka kekurangan konsep berpikir konseptual, berpikir intelektual. Karena itu di dalam perguruan dunia ada istilah intellectual disability, ketidakmampuan intelektual. Nah, itu bahayanya. Nah, dalam keadaan Indonesia hari ini ada uang untuk rakyat miskin, ada uang untuk pendidikan, ada uang untuk macam-macam, tapi kemudian semuanya dipotong karena ada janji presiden yang harus dia penuhi, itu makan siang bergizi. Tapi kita tahu itu juga harusnya dihitung kembali berapa banyak anggaran makan siang bergizi itu. Apakah seluruh Indonesia harus diwujudkan sebagai proyek makan siang bergizi? Sementara di beberapa tempat kebutuhan gizi justru tidak diperlukan sebetulnya. Kebutuhan pendidikan itu utama. Kita lihat sebulan lalu anak-anak SMA dan SMP di Papua demonstrasi menolak makan siang bergizi. Apakah mereka udah kenyang? Udah cukup bergizi? Tidak. Mereka juga masih kekurangan. Jadi mereka menolak karena mereka melihat bukan itu urgensinya.
Mereka masih bisa makan sagu, mereka bilang masih bisa bertahan hidup. Yang mereka inginkan adalah pendidikan bermutu dan gratis. Di tempat lain yang dibutuhkan adalah makanan bergizi. Jadi pemerintah memang terburu-buru untuk tidak dimulai dengan pencontohan, tidak dicopkan dulu di beberapa tempat. Jadi masalahnya karena ini dijanjikan waktu kampanye, maka presiden mesti lakukan itu. Akibatnya apa? APBN kita tidak cukup untuk membiayai masalah-masalah sosial yang urgensinya sudah diatur oleh undang-undang. Hak dari disabilitas untuk mengakses pendidikan publik, kesehatan publik, fasilitas publik, akhirnya terbengkalai karena mesti dipangkas. Jadi saya mengerti bahwa kita ada kesulitan besar ekonomi, tetapi justru dalam kesulitan itu solidaritas kita dibangun. Dalam keadaan semacam itu kita melihat bahwa kita membangun solidaritas, rakyat bantu rakyat. Mak-mak berupaya untuk memenuhi kebutuhan gizi di kampungnya sendiri. Mahasiswa berupaya untuk bertahan di kos-kosannya karena listrik naik, harga air naik. Tapi kita ada dalam keadaan yang merenungkan masalah ini bukan sekedar sebagai kesalahan kita, tapi kesalahan dari pemerintahan sebelumnya. Kenapa Indonesia hari ini misalnya harus bayar 800 triliun utang luar negeri? Kesalahan siapa? Ya pasti Prabowo. Kenapa? Prabowo berkuasa 100 hari. Pertanyaannya, apakah dalam 100 hari Prabowo berhutang 400 triliun? Ya tidak. Ya pasti siapa yang bersalah? Ya presiden sebelumnya yang bersalah, yang meninggalkan hutang besar itu. Tapi itu sudah selesai, sudah terjadi. Yang jadi masalah, orang masih menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak punya kesalahan. Loh, sekarang kesulitan kita ini disebabkan perencanaan yang ugal-ugalan selama 10 tahun. Itu yang harus kita paham. Jadi saya terangkan ini supaya nanti para aktivis disabilitas, entah dia guru atau akademisi atau relawan, ucapkan itu supaya terlihat bahwa teman-teman di Tulung Agung bersama dengan niat yang sama dengan mereka guru-guru honorer dengan niat yang sama dengan kaum buruh di seluruh Indonesia, kaum buruh dengan niat yang sama dengan mahasiswa, berupaya untuk memberi kritik, menggedor negara supaya perhatikan bahwa ada yang tercecer ketika anggaran dibuat efisien. Jadi dengan kata lain, problem-problem ini harus kita bahas secara keseluruhan, bukan sekedar tuntutan kekecilan. Yang kedua adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak boleh bilang bahwa karena kebijakan di pusat dipotong, maka kami nggak boleh, tidak mungkin membiayai hak dari guru honorer, hak dari kawan-kawan disabilitas. Daerah disusun sistem pemerintahnya secara otonom. Karena itu ada otonomi daerah. Bahwa ada anggaran yang diberikan oleh pusat, oke. Tetapi daerah sendiri mesti peka terhadap keadaan dua hal. Mereka yang terpapar kesulitan ekonomi, kawan-kawan disabilitas, kawan honorer, semua itu harus diurus oleh daerah. Jadi nggak boleh bupati atau ketua DPR itu ngeyel bahwa itu ada penghematan. Iya, yang dihemat adalah bagian-bagian yang diboroskan. Apakah teman-teman disabilitas boros? Tidak. Apakah guru-guru honorer boros? Tidak. Jadi itu pentingnya, dan saya ingin supaya ada konferensi pers dari kelompok ini, dari organisasi, supaya itu dibunyikan sehingga seluruh Indonesia mengerti bahwa ada orkestrasi bersama, ada kepentingan bersama antara Tulung Agung dan Papua, antara Papua dan Aceh, antara Aceh dan Manado, antara Manado dan Pulau Buton. Jadi itu maksudnya. Nah, kalau gerakan ini jalan, berarti ada bunyi-bunyian yang makin lama makin nyaring. Hanya itu caranya kita untuk mempertahankan kehidupan bersama kita dan berharap betul bahwa Presiden Prabowo, kita mesti bicara pada tingkat presiden, karena pada tingkat menteri kadang-kadang menterinya takut buat ngomong, takut berisafol. Kita ingin presiden mendengar bahwa keluhan dari kalangan marginal ini betul-betul keluhan dari rakyat yang menginginkan adanya keadilan. Terima kasih. Ya,
Jadi terima kasih permintaan Bapak Ibu semua untuk acara hari ini juga paling tidak sudah mengawali bunyi dari para difabel kepada seluruh Indonesia, memberikan signal kepada teman-teman di seluruh Indonesia untuk sama-sama bersuara untuk menuntut pemerintah memberikan keadilan yang sama kepada Bapak Ibu semua. Baik, kita mulai dengan mendengarkan pertanyaan atau keluhan apa yang ingin pendengar sampaikan. Silakan, 3 orang, mungkin langsung kita jawab saja ya, Bro ya. Ya, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan, monggo. Monggo Pak. Silakan, panitia ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Meloki dan Pak Meniti yang saya hormati. Selamat siang Pak. Sebenarnya saya sudah kenal hanya lihat dari medsos dan di media TV. Jadi perkenalkan sebelumnya kami dari Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Tulungagung Percatu, Persatuan Cacat Tubuh Tulungagung. Jadi mungkin ini bukan berarti istilahnya, karena banyak asumsi masyarakat kalau disabilitas mengeluh itu kok sepertinya gaweannya mengeluh, seakan-akan tidak mau berupaya gitu. Nah ini sesuatu yang memang bukan kami mengeluh, tapi adalah sesuatu yang perlu kami sampaikan dan perlu kami sharingkan kepada siapa yang mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada gitu. Karena selama ini memang kalau kami lihat ini memang perlu adanya dari sosialisasi terhadap masyarakat di kalangan bawah, itu memang masih yang masyarakat itu memandang atau menganggap bahwa penyandang disabilitas itu adalah sekelompok yang orang yang tidak berdaya, yang bahasanya tidak mampu melakukan sesuatu apapun, sehingga hanya pantas untuk dikasihani saja, kayak inilah. Ya ini yang memang perlu harus stigma seperti ini harus kita rubah. Karena bagaimanapun memang siapa toh yang mau dilahirkan untuk sebagai penyandang disabilitas, semua ini adalah anugerah dari Allah. Tapi bagaimanapun juga kami itu juga masih diberi sesuatu kemampuan untuk paling tidak untuk untuk mencukupi kebutuhan kami sendiri. Sebenarnya kalau dari kami itu tidak perlu banyak teori, karena memang dari pemerintah sudah banyak teori, banyak undang-undang peraturan yang muncul, tapi faktanya itu semua kan tidak terrealisasi terhadap kita. Apalagi kalau sementara ini baru-barunya adalah adanya ramainya pilpres, pilkada, ini semua masih masih mengopeni kita, masih mengopeni mereka sendiri-sendiri. Jadi sehingga kita penyandang disabilitas itu sering terlupakan ataupun terlalaikan, terabaikan seperti itu. Kalau dari kami, ini yang sebenarnya selama ini sudah kami sampaikan, ini agar pemerintah Kabupaten Tulungagung ini mempunyai payung hukum untuk menindaklanjuti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Itu memang kami sebenarnya juga sudah memohon kepada DPR untuk membuat perda. Dan perda ini sebenarnya sudah berjalan pada tahun 2022 kalau tidak salah, dan ini yang menghandle dari Pansus 3. Nah ini selalu kami kawal, terus itu katanya sudah kita tinggal menunggu dari misalnya dari provinsi seperti itu. Nah ini satu, karena bagaimanapun juga kalau nanti ada perda yang memayungi kita, itu kan paling tidak bukannya setelah ada perda kami itu menuntut sesuatu hal yang berlebihan, itu tidak, tapi bahasanya kan juga harus adanya payung hukum yang bisa sebagai pegangan kami. Dan yang
Yang selanjutnya yaitu tentang aksesibilitas, Pak. Aksesibilitas ini memang meliputi segala sesuatu yang perlu adalah suatu kebutuhan bagaimana agar penyandang disabilitas itu tidak mengalami suatu kesulitan dalam melakukan aktivitas. Mungkin kita pergi ke ruang terbuka atau di tempat rekreasi, ternyata terlalu banyak tangga, tidak ada akses yang membantu kemudian dari penyandang disabilitas masuk. Pintunya ditutup sempit sekali sehingga untuk penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk disabilitas kursi roda mengalami kesulitan untuk masuk. Dan juga tentang masalah tempat ibadah. Nah ini tempat ibadah ini saya sering mengalami. Saya sering umpama pergi dari luar kota, dari Kediri, dari Jombang, mau waktunya sholat, saya masuk di masjid itu nggak bisa berwudu dikarenakan di tempat wudu itu ada sekatnya air, yang di situ ada besinya itu. Otomatis kami sebagai penyandang disabilitas pakai ker itu nggak bisa nyebrang, otomatis kan saya masuk ke kolam gitu. Nah ini seharusnya memang juga pemerintah daerah itu juga seharusnya harus memperhatikan seperti itu. Dan yang selanjutnya tentang pelayanan publik, ini juga perlu diseriuskan, karena pelayanan publik itu ternyata walaupun di sana ini sudah disampaikan adanya kemudahan untuk penyandang disabilitas, faktanya di sana itu tidak semua instansi itu bisa melayani penyandang disabilitas dengan penuh kemudahan. Hanya 1-2 instansi yang mungkin itu melayani ini. Jadi kita seringkali itu kami pernah, Pak, istilahnya di Bank BRI itu antrian, itu kami berdiri itu penjaga satpam itu ya diam saja, Pak. Padahal kan seharusnya bukannya kami itu minta didahulukan, bukan, tapi istilahnya kan paling tidak atau mungkin diberikan tempat duduk dan lain sebagainya. Jadi saya berdiri sampai 15 menit dan lain sebagainya, itu petugas itu diam saja. Nah itu kan sesuatu yang memang pelayanan yang kurang akses untuk penyandang disabilitas. Dan juga seperti ini tadi kemarin itu juga saya dikelumi ada keluhan dari teman-teman penyandang disabilitas itu untuk pelayanan SIM khusus. Itu katanya kan setiap saat ini, waktu itu kan setiap saat kami kan mengordinir. Nah itu ada yang istilahnya saya suruh untuk buat sendiri, itu katanya ada yang datang di kantor SIM, pelayanan SIM sendiri itu katanya oleh petugas itu dikatakan sudah tidak melayani. Nah, itu kan sesuatu yang memang harus perlu kita koreksi juga, Pak. Nah, maka dari itu untuk masalah bantuan bansos, nah ini ternyata juga bansos ini juga untuk penyandang disabilitas itu tidak merata. Istilahnya untuk wilayah-wilayah di pedalaman itu banyak yang tidak tersentuh oleh bansos. Padahal itu bansos untuk penyandang disabilitas itu kan sebenarnya sudah Kementerian Sosial sendiri kan juga sudah ada sendiri. Tapi faktanya teman-teman yang ada di wilayah pedalaman itu ternyata tidak mendapatkan bantuan dari bansos. Dan yang selanjutnya ini masalah untuk naungan kami, Pak. Sebenarnya sekarang itu dari penyandang disabilitas itu atau dinas yang lain, karena kalau dulu sebelum dinas sosial dihapus waktu sebelum Presiden Gus Dur, itu kan jelas kami itu naungan kami atau klien kami sebagai dinas sosial. Tapi sekarang ini kan setelah walaupun sekarang dinas sosial itu aktif, tapi kan tingkatnya masih hanya tingkat kabupaten. Nah ini ternyata dinas sosial sekarang itu untuk melayani penyandang disabilitas itu hanya untuk bantuan peralatan saja, Nah ini, jadi sehingga kami sendiri itu untuk
untuk mengakses apapun yang dibutuhkan penyandang disabilitas itu mengalami kesulitan. Kalau dulu kan istilahnya dari dinas sosial itu semua bisa diakses, mungkin ada pelatihan, mungkin ada bantuan apa, itu kan bisa kita mengakses ke situ ya. Tapi sekarang itu tidak ada, sehingga kami juga mengalami suatu kesulitan. Jadi saya kira untuk sementara yaitu untuk keluhan di kabupaten seperti ini bukan kami itu istilahnya mengadu dan lain sebagainya, tidak, tapi bahasanya mudah-mudahan dengan adanya ini nanti itu secara positif itu ada suatu perubahan yang mendasar untuk pelayanan penyandang disabilitas. Sebenarnya juga banyak, karena tentang pendidikan juga terabaikan. Bahkan pernah itu di Tulungagung itu ada perguruan tinggi yang katanya ada program untuk penyandang disabilitas. Itu ternyata setelah kami bergerak untuk mencarikan mahasiswa tidak jalan dengan alasan menunggu dari pusat dan lain sebagainya. Kan sesuatu yang bahasanya tidak ada suatu kebijakan yang serius. Jadi kami harapkan kami itu sebagai penyandang disabilitas ya, karena kami juga punya harkat dan martabat yang sama, atau mungkin sesuai dengan dalam undang-undang kan, misalnya fakir miskin dan kurang terlantar dipelihara oleh negara, mungkin kami juga termasuk di situ, bahasanya seperti itu. Jadi bahkan apalagi kami bisa dikalahkan dengan istilahnya tumbuhan hewan pun ada satwa marga satwa yang dilindungi, kami ternyata tidak dilindungi yang serius itu kan ya, yaitu ya yang perlu kami bermasalahkan untuk sementara ini Pak, mungkin bisa ditanggapi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ya, kamera juga ada. Ya, jadi untuk Pemda Tulungagung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah ada, Perdanya tahun 2022 sudah disiapkan, tapi sampai sekarang belum selesai ya Pak ya. Ya, jadi para dewan, para pemerintah daerah Tulungagung, tolong segera dikeluarkan secara resmi undang-undang disabilitas, peraturan daerah disabilitas untuk pemerintahan daerah Tulungagung. Ya, yang kedua soal accessibility. Jadi beberapa di daerah publik di Tulungagung mestinya dipertimbangkan dan segera dibuat akses untuk para disabilitas ini. Yang kedua samsat ya, soal SIMD ya Pak. SIMD itu seharusnya ada ya buat para. Ada atau tidak ada? Mereka ada, tapi tidak diterbitkan. Tidak terus gitu. Ya. Lanjutkan terus gitu. Oke, ya, mohon diperhatikan bahwa mereka juga butuh berkendaraan, sehingga mereka juga ingin tertib aturan lalu lintas, maka tolong pengadaan SIMD-nya juga disegerakan. Begitu ya Pak ya. Baik. Kemudian dengan peraturan daerah nanti tahun 2000 peraturan daerah itu sudah diterbitkan, maka dengan sendirinya Bapak akan jelas institusi mana yang menaungi Bapak sebenarnya. Begitu ya Pak ya. Pak, untuk SIMD tadi sebenarnya sudah direalisasi, tapi cuma pelayanan kalau yang mereka itu mendaftar perseorangan itu agak mengalami suatu kesulitan. Jadi harus melalui kelompok itu Pak, maksud saya. Kolektif. Ya, harus kolektif. Ya mungkin karena keterbatasan jumlah mereka ingin kolektif. Bapak keberatan dengan soal itu? Bukan, kalau masa itu bukan, karena gini Pak, kalau maksud saya kan untuk kalau perpanjangan itu waktunya kan tidak sama Pak habisnya. Oh, iya, beda kalau kita bikin membuat baru. ya, Ya, kalau bikin baru bisa kolektif ya, tapi kalau perpanjangan kan iya, satu. Nah, iya. itu terkendalanya kalau ada satu orang yang mendaftarkan itu mengalami suatu kesulitan gitu. Iya, iya. Maksudnya seperti itu. Kali kalau Bapak dibilang, Bapak bilang aja, Pak polisi tolong Bapak bereskan dulu, kami minta SIM gak beres-beres, itu aja Pak. Ya, Bapak sampaikan aja, kalau polisi nangkap saya, Bapak minta SIM gak pernah diurus-urus, gitu aja Pak. Pak Luki, tambahin Pak. Ini betul itu soal teknisnya, tapi tadi hal yang lebih kita luruskan adalah persepsi terhadap disabilitas.
stigma itu yang berbahaya, bukan sekedar berbahaya, menjengkelkan. Bahkan ada tingkat pejabat yang anggap bahwa kalau dia dinyatakan sebagai penyandang disabilitas itu artinya masalah sosial, penyandang masalah sosial. Kenapa? Karena akan berkeliaran, jadi pembis, jadi segala macam. Padahal sebetulnya yang kita sebut disable itu karena kenapa dia disable? Karena tidak bisa mengakses hal yang seharusnya diberikan buat mereka, kan itu dasarnya. Jadi aksesnya yang kita minta. Begitu banyak pemikir pengetahuan artis yang disabel, tetapi negara bukan sekedar memfasilitasi, mengerti bahwa dia punya kemampuan, kapasitas, dan karena itu dia menuntut cara merealisasikannya. Bukan dia tidak punya potensi, dia punya potensi, tetapi tidak bisa direalisasikan itu karena hak dia itu diabaikan oleh negara. Itu baik itu tuh. Jadi sekali lagi saya kira saya mengerti itu, dan saya pernah baca tuh satu cerita, ada seorang anak merengek pada ibunya karena di hari lebaran dia tidak punya sepatu. Lalu ibunya lari ke seberang jalan membawa anaknya untuk cari sepatu bekas. Di trotoar sebelah, si anak melihat ada teman sebaya yang tidak punya kaki sedang menyanyi. Aku menangis karena tidak punya sepatu. Di jalan aku bertemu dengan seorang yang lagi menyanyi, dia tidak punya kaki, tapi dia bisa bernyanyi. Jadi itu yang kita sebut sebagai kapabilitas, ability, yang tidak dimengerti oleh publik karena stigma tadi itu. Jadi itu dua hal yang mesti kita perjuangkan, hilangkan stigma itu, karena itu justru membebani keakraban warga negara tuh. Yang kedua, pastikan bahwa garis startnya itu harus sama. Karena disabilitas garis startnya berbeda, karena itu dia mesti dimajukan garis startnya karena dia nggak tahu garis startnya di mana. Kan itu dasarnya. Jadi tetap ini kita mesti cerewet pada pemerintah, terutama pada pemerintah daerah, supaya Tulungagung ini bisa dijadikan pusat studi bahwa keagungan sudah dinyatakan dengan cara tulung menulung. Ya, Ibu tadi mau tanya ya, silakan Ibu. Selamat sore, Bung Rocky, Bung Diki. Saya Dia dari Perkumpulan Disabilitas Mandiri Tulungagung. Saya sudah hampir 12 tahun tinggal di Tulungagung. Beberapa hal yang saya amati di Tulungagung termasuk disabilitas. Karena memang kondisi disabilitas yang saya temui di mana saya lahir di Jakarta dengan di sini memang sangat timpang sekali. Terutama untuk di daerah. Kebetulan saya tinggal di daerah yang pegunungan, Bung Rocky. Yang jalannya turun nanjak naik, turun nanjak naik. Seperti itu. Ada beberapa yang saya cermati di sana. Kebetulan saya juga ketua komunitas disabilitas, jadi saya tahu apa yang terjadi kondisi di sana. Termasuk akses disabilitas. Teman-teman disabilitas di sana itu banyak sekali yang tidak mempunyai mobilitas untuk sekolah. Terutama ketika Pak Sutri mempunyai anak disabilitas, dia tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya disembunyikan karena malu. Besar tidak mempunyai pendidikan sama sekali. Hanya keluarga saja. Untuk keluar pun mereka jadi malu. Nah, dari sini saya berpikir bahwa kenapa kalau di daerah itu tidak ada sekolah inklusi, walaupun memang ada edaran ke SD-SD tertentu yang diadakan sekolah inklusi, tapi yang jadi permasalahan adalah ketika sekolah itu ada diwajibkan sekolah inklusi bagi disabilitas dan memang menerima, tapi tidak diberikannya guru untuk mengajar di sekolah tersebut, gitu loh. Jadi yang mengajar itu guru normal, gitu loh. Jadi yang saya tekankan di sini karena saya mengalami anak saya juga mempunyai mempunyai teman yang disabilitas
dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan ketika di sekolah, sementara gurunya juga kan bukan orang guru SLB. Itu yang saya jadi pertanyaan. Satu, bagaimana pemerintah dinas pendidikan menanggapi hal itu, Pak? Jadi ini saya sudah saya bicarakan waktu beberapa kali di tempat-tempat diskusi, tapi belum ada realisasinya. Saya minta dinas pendidikan memberikan guru untuk sekolah inklusi di daerah-daerah gitu. Yang pertama itu, yang kedua adalah jujur aja Pak, SDM-nya disabilitas itu memang kebanyakan, saya mohon maaf ya, di bawah. Tapi ketika ada disabilitas yang mempunyai SDM bagus, karena ada persyaratan tertentu dari pihak perusahaan, mereka sudah sekolah tinggi-tinggi, mereka sudah mempunyai jiwa besar, kita bisa sekolah nih sebagai penyandang disabilitas sampai S2, S3. Ketika mencari pekerjaan susah, karena ada persyaratan harus sehat jasmani dan rohani, gitu loh. Sementara di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah hak segala bangsa warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Ketika ada persyaratan tersebut, akhirnya down. Bagaimana bisa teman-teman sebagai yang punya pendidikan tinggi untuk bisa memasuki kerja fisik gitu loh. Padahal mereka punya kualitas yang bagus. Rata-rata disabilitas seperti itu gitu. Memang ada beberapa, kan ada undangan yang mengharuskan satu perusahaan ada perusahaan 1% untuk mempekerjakan disabilitas seperti itu. Tapi memang ada instruksi persyaratan sehat jasmani dan rohani, yang itu yang saya tanyakan. Yang ketiga adalah adanya perda di Tulungagung ini. Saya sebenarnya rada-rada gimana juga, maksudnya apa ini bisa melindungi kita sebagai implementasi ke depannya. Sementara kita setiap tahun itu selalu ada muspadi, di setiap tahun itu selalu ada desa, kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten. Tapi sampai sekarang implementasinya belum ada. Apa itu muspadi? Musyawarah perempuan, anak dan disabilitas. Gitu. Jadi setiap itu selalu ada. Kita selalu berbicara tentang disabilitas dan disabilitas. Memang kita itu harus kerjanya memang secara proses. Tapi ya tolonglah satu-satu dikabulkan gitu loh. Seperti Pak Didi bilang tadi tentang aksesibilitas. Kita tuh udah bicara tuh udah lama dari tahun-tahun yang dulu gitu loh. Aksesibilitas, tentang inklusi. Ya, karena kata Pak Rob, kita di pemerintah kita yang disabilitas. Nah, itulah. Sebenarnya apa memang kita tuh sebagai warga negara mengikuti alur pemerintah, sementara kita sendiri kayak dijadikan cuma sebuah contoh gitu loh. Sasarannya ini tepat apa tidak gitu loh. Kita tuh cuma dijadikan sebagai tameng gitu loh. Tameng aja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita tambahkan semua informasi ini supaya kita bisa satu kali bikin dengan cara cicil isu ini supaya teringat. Tetapi mencicil itu dengan keberanian besar. Cicil isunya tapi dengan cara vokal. Ya, supaya nanti mereka muspadi ini mengerti itu. Muspadi yang di sana ya. Muspadi di sana itu namanya musyawarah pemerintah. Yang di sini kan, ada di sana musyawarah pemerintah dan oligarki gitu. Ini sekali lagi saya sebutkan tadi, semua jenis persoalan itu kita kenali. Semakin kita kenali, semakin kita tahu hak kita. Semakin kita tahu hak kita, semakin ada keinginan untuk bersama-sama memperjuangkan hak itu. Nah, kalau kesempatan semacam ini, misalnya, harusnya paling nggak ada wali kota atau jadi mulai tuntut pada pemerintah. Kami ingin Anda datang mendengarkan orang yang di luar kami. Saya misalnya, kalau dia nggak datang, bikin konferensi pers. Kenapa dia nggak datang?
Tentu dia kenal muspadinya, tetapi dia mungkin menganggap bahwa ya udah nanti masuk jadi APBD. Jadi dia hanya melihat bahwa soal muspadi ini cuma soal anggaran. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah respect, penghormatan terhadap hak, bahkan harus dihormati melampaui penghormatan terhadap mereka yang dalam tanda kutip normal, yang pada sebetulnya tidak normal mereka. Kan itu intinya. Jadi coba misalnya nih, bikin semacam ya surat terbuka dengan keras mengatakan kami bukan disabilitas, yang tidak mampu membantu kami mereka yang disabilitas. Siapa mereka? Ya pemerintah. Mengabaikan tugas konstitusi, yaitu merawat fakir miskin. Bukan sekedar ekonomi miskin, tapi kapasitas untuk memelihara hidup normal itu tidak disediakan. Kami bukan miskin, kami hanya ingin akses sama. Apa itu akses sama? Sama tiba di tujuan. Bagi kalian yang punya mobil tiba di tujuan 20 menit, kami mesti 2 hari, maka buat kami sama tiba dengan dia 20 menit. Ini itu intinya. Kami mau menikmati hari libur kami sama dengan yang mampu menikmati hari libur bayar. Kami bayar tiket, tapi kami takut di depan loket itu ada batu yang tidak dibuat rata sehingga kami tidak bisa mengakses loket tiket itu. Kami ingin beribadah sama seperti mereka yang beribadah. Motifnya macam-macam. Yang beribadah mungkin karena kebanyakan dosa dia beribadah di situ, tapi dia bisa langsung masuk ke syah pertama. Sementara kami untuk mendapat air wudhu itu terhalang oleh, emang bagus untuk mengalirkan air, tapi tidak dihitung bahwa jarak antara spasi antara trali itu harus lebih kecil dari stick disabilitas. Kan begitu mesti idenya kan, supaya stick itu tidak nyangkut di situ lah makan jatuh. Ini hal-hal yang teknis. Nah, itu yang kita sebut persepsi. Jadi di dalam upaya-upaya untuk menghasilkan kesejahteraan sosial, yang lebih penting diperhatikan bukan undang-undangnya, tetapi pengertian undang-undang itu terhadap apa yang akan diatur. Nah, itu yang saya ingin minta teman-teman dosen di sini untuk membantu meneliti secara lebih teknis apa yang disebut sebagai kebutuhan disabilitas. Itu kebutuhan dasar sebetulnya. Apa? Ya akses jalan, akses kesehatan, akses untuk menelpon dokter. Nah itu sebetulnya. Dan ya tentu kita masih jauh dengan Finlandia misalnya, atau Jepang yang betul-betul mempersatukan the first class citizen, justru orang tua bisa disabel. Nah ini yang saya kira ya, oke, kita upayakan untuk menyuarakan itu, tapi sekali lagi mesti ada koordinasi dalam bentuk organisasi supaya suara itu betul-betul suara kemarahan, bukan suara untuk meminta-minta. Kami marah karena kami tidak dapat akses, padahal kami adalah bagian dari Ibu Pertiwi. Jadi saya kira itu, dan penting sekali untuk secara rutin melakukan ya seperti itu. Bagaimana caranya? Eksploitasi satu peristiwa kecil dalam berita dan terang apa konsekuensinya pada masyarakat yang lebih luas. Itu dasarnya. Tapi saya percaya bahwa teman-teman nggak ada kekurangan apapun di dalam melihat masalah ini. Itu kekurangan fisik ya, tapi kekurangan fisik itu tidak boleh dijadikan alasan negara untuk mendiskriminasikan. Itu dasarnya. Dan saya sudah ngomong ini mungkin ada 20 tahun saya mengajar teori hak asasi manusia, saya ada di LBH dan saya kenal itu. Salah seorang teman saya juga kita dorong dulu setelah reformasi untuk jadi si Fikri ya, Fikri itu teman baik saya tuh. Dia bilang kita harus dorong Fikri masuk anggota DPR mewakili disabilitas, dan dia berapa periode dari sini. Itu teman-teman baik saya, kita ajukan itu. Cuma yang terjadi begitu tiba di daerah, suaranya hilang itu. Karena pemerintah daerah fokus pada hal-hal yang sifatnya menguntungkan sebagian kecil elit daerah, itu aja kan.
Uang yang turun kan nggak mungkin dipakai buat memperbaiki jalan di disabilitas. Pasti si kepala daerah, entah dia bupati atau wali kota dia atau lurah bahkan merasa bahwa mending jalan di depan dia dulu diperbaiki itu. Kan itu yang terjadi kan. Bukan jalan yang dimaksudkan supaya mereka yang tidak bisa memakai jalan itu justru harus mampu memakai jalan itu. Di dalam tingkat yang di luas itu juga berlangsung tuh. Pernah satu waktu ada Sumatera Utara, ada bupati yang jalan dibuatkan jalan aspal, tiba-tiba orang kaget, wah bupatinya atau camat kalau nggak salah bikin jalan aspal, tapi cuma kira-kira 700 meter langsung berhenti di sebuah rumah. Ya ternyata bupati itu lagi ngincer anak si lurah, maka dibuatkan jalan di rumah si lurah kan. Konyol. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itu, tapi saya tahu bahwa kalau kita ributkan ini akan ada hasilnya. Teruslah bergerak dan ucapkan kemarahan itu, bukan marah dalam bentuk ngomel, tapi marah karena ada hak yang terhalang. Ya. Lagi siapa yang tanya? Ibu biasa Ibu. Ibu yang dulu ya. Enggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur Pak bisa bertemu dengan Pak Rocky Gerung, Pak Diki Bu Sri Rahayu Pak. Ya, saya dari Tulungagung Kedungwaru dekat, cuma saya dari tataran bawah di pendidikan, yaitu di PAUD, mulai dari Taman Penitipan Anak di kelompok bermain dan TK Aba Pelangi. Kami adalah praktisi dari inklusi Pak, praktisi pendidikan inklusi sejak tahun 2012. Dari tahun ke tahun anak berkebutuhan khusus, khususnya di Tulungagung Pak, itu sudah amat sangat membludak ya. Bahkan banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak bisa menampung adanya anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya saya ingin berteriak di sini adalah sahkan perda inklusi Kabupaten Tulungagung, itu ya Pak ya. Semoga dengan adanya kegiatan ini perda inklusi Kabupaten Tulungagung segera terbit dan disahkan. Sebenarnya perda ini sekali ya. Iya betul sekali Pak. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa? Iya, begini Pak. Karena belum ada provinsi tadi ya, perda provinsi belum ada ya. Kebetulan saya yang ditugasi Dinas Pendidikan karena saya berada di unit layanan disabilitas. Tapi kehadiran saya bukan mewakili itu ya Pak ya. Tapi secara pribadi dan juga dari lembaga kami TK Aba Pelangi, keprihatinan yang sangat luar biasa bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang saat ini belum mendapatkan aksesibilitas terutama dalam hal pendidikan dan sarana dan prasarana, persis seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Dan 2 tahun yang lalu saya diminta untuk membuat draft perbuk, sebenarnya bukan perda, perbuk, dan saya buatnya pas bulan Ramadan, momennya ya pas seperti ini. Itu saya buat setelah sholat tahajud, saya dari kata per kata itu saya hitung ya. Harapan saya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus di Kabupaten Tulungagung itu mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak normal. Kenapa? Realita yang terjadi saat ini Pak, memang sudah ada Permendikbud di nomor 48 insya Allah ya tahun 2023 terkait harusnya semua lembaga pendidikan menerima anak berkebutuhan khusus. Namun adanya peraturan tersebut tidak diimbangi dengan adanya kebutuhan yang layak, sarana prasarana dan yang layak dari sekolah-sekolah. Jangankan sarana Pak, gurunya saja, penyediaan dari sumber daya manusianya saja ini sampai saat ini belum tuntas. Beberapa waktu saya ditugaskan oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan monitoring ke seluruh sekolah negeri mulai dari SD sampai ke SMP Pak, karena yang berada di Dinas Pendidikan itu SD dan SMP ya. Itu semuanya memang memiliki anak berkebutuhan khusus, tapi memiliki hal yang sama, sambat yang sama Pak.
yaitu mereka tidak mampu mengatasi dan menangani mereka. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pembiaran anak berkebutuhan khusus di lembaga yang formal dinaungi oleh negara. Ini sangat miris sekali. Oleh karena itu di dalam perda itu saya tuliskan bahwa tanggung jawab sumber daya manusia termasuk pendidik dan juga dana pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ditanggung oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Jadi harapan saya dengan adanya forum ini adalah sahkan Perda Inklusi Kabupaten Tulungagung. Dan juga alhamdulillah kita berada dengan orang-orang tujuan yang sama ya Bapak ya. Kami sebenarnya tidak membutuhkan nama ya sebenarnya. Kita hanya ingin anak-anak kita ke depan yang sudah membludak Kabupaten Tulungagung ini loh. Ada 7.000 Pak anak berkebutuhan khusus Kabupaten Tulungagung. 7.000 anak ini kalau tidak segera ada naungan hukum, mau jadi apa mereka? Di Jakarta itu ada kafe khusus anak berkebutuhan khusus. Kalau di Tulungagung mau seperti itu, wah sulit sekali karena perdanya saja belum ada. Sementara di kabupaten lain Pak, itu perda itu sudah tahun-tahun yang lalu udah. Tahun 2010, 2011 itu sudah ada. Tahun 2009 itu perda inklusi baru ada di Indonesia. Bayangkan. Ini kan sebagai staf di dinas pendidikan itu. Bukan Pak, saya bukan staf. Ada dia. Saya kepala di TK Aga Pelangi. Praktisi. Ada yang buat draft itu kan? Iya Pak. Artinya ada yang percaya untuk membuat perda itu. Apa alasannya sampai sejauh ini belum bisa diterbitkan perda itu? Tahu pasti ada tahu kan? Kemarin beberapa waktu lalu kita diundang oleh Kumhamnya Kabupaten, kita sudah melakukan penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada di perda itu dan sudah clear, oke. Kemudian dibawa ke provinsi dan kabar terakhir hari ini adalah sudah dibawa di DPR Kabupaten Tulungagung, sudah digodok di sana. Maka dari itu ini tinggal goalnya saja. Saya minta kepada Bupati baru ya Pak ya, Bupati baru Kabupaten Tulungagung, mumpung ini bupatinya baru. Harapan saya adalah beliau memiliki respek yang luar biasa terhadap inklusi Kabupaten Tulungagung, sehingga perda inklusi Kabupaten Tulungagung segera diterbitkan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Dan banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang ada di Tulungagung, terutama anak-anak yang sudah lulus dari TK mau ke SD bingung, lulus dari SD mau ke SMP bingung, mau ke SMP mau ke SMA bingung lagi. Ya itulah yang terjadi di Tulungagung. Perda itu kalau tidak salah sudah siap di DPR dari 2022 kan Bu? Iya betul. Nah ini berarti sudah hampir 3 tahun ya? Iya betul. Ibu sudah pernah tanya juga, pernah dipanggil juga oleh DPR? Belum, kalau di DPR belum, karena itu sudah kapasitasnya Dinas Pendidikan Pak. Saya hanya membuat draft awalnya. Sebagai ibu, sebagai pembuat draft nggak pernah bertanya kenapa ini belum dikeluarkan? Saya tanya ke Ketua ULD, Unit Layanan Disabilitas. Dan karena alasannya masih digodok gitu aja. Makanya 3 tahun. iya, semoga ini godokannya segera matang dan goal itu loh Pak. Telur itu kalau digodok 3 tahun kira-kira remuk. Ini undang-undang 3 tahun. Ya sudahlah ya. Oke. Jadi mohon kepada anggota DPRD supaya segera menggodok perda tentang disabilitas yang selama ini sebenarnya sudah ada di meja Anda, tapi belum Anda bahas-bahas karena Anda sebelum Anda dianggap sebagai anggota Dewan yang disabilitas, segera tuntaskan undang-undang perda tentang disabilitas ya. Baik, yang lain? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di belakangnya Bu ya, silakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bertemu dengan Dr. Robi dan Mendiki. Meskipun saya juga nggak dapat melihat seperti apa, tapi alhamdulillah ya kita sudah berada dalam satu ruangan. Perkenalkan, saya Yunia, Ketua dari Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Kabupaten Tulungagung. Banyak masalah dari teman-teman disabilitas, terutama dari komunitas kami yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, kekurangan di sensorik
netra. Memang selama ini kami sudah mendapatkan banyak hal dari pemerintah, keterampilan maupun bantuan yang lain. Akan tetapi kayaknya semuanya itu masih setengah-setengah. Karena kami ketika teman-teman kami itu telah lulus atau keluar dari pendidikan, dari rehabilitasi yang mungkin bisa memberikan mereka satu keterampilan, tetapi ketika kembali ke dalam masyarakat atau di lingkungan keluarga, ternyata mendapatkan kesulitan untuk bisa menerapkan keterampilan yang mereka bawa atau yang sudah mereka dapatkan itu. Jadi kami harap pemerintah juga bisa menyediakan ruang, pasar, ataupun memberikan satu kemudahan solusi untuk kami bisa menerapkan dari apa yang sudah kami dapatkan itu pertama. Kemudian dari kawan-kawan, ini kasus di beberapa tahun kemarin ada teman yang sudah lulus SMA ingin melanjutkan kuliah. Saya salut karena dalam keterbatasan sensorik yang mereka punya masih ingin menempuh pendidikan setinggi itu, ingin memberikan satu kepada pemerintah itu agar bisa memiliki kemampuan yang lebih lah di dalam hidup ini. Tapi ternyata dari pihak universitas itu tidak dapat menerima. Akhirnya itu menjadikan satu hal yang menjatuhkan semangat dan bahkan membuat suatu penilaian bahwa pemerintah ternyata tidak dapat memberikan kemudahan atau fasilitas pendidikan yang setinggi-tingginya untuk kami, terutama teman-teman disabilitas netra. Dari itu kami ini berharap pemerintah itu bisa memberikan satu wadah, bisa memberikan fasilitas kami mendapatkan keterampilan pendidikan maupun pekerjaan yang berkualitas agar sumber dana daripada kami itu juga bisa mengalir dan bisa lebih mandiri. Begitu Bang Rocky, terima kasih. Barangkali dari teman bisa menambahkan. Sudah, terima kasih Bang Rocky. Ya. Assalamualaikum. Langsung Prof. Kita coba bayangkan data itu tadi ada anak disabilitas itu penduduk, mungkin berapa penduduk kita? 1 juta ada penduduk Tulungagung. Yes. Jadi kita bayangkan hak 7.000 ini untuk meningkatkan kapasitas intelektual Tulungagung terhambat oleh ketiadaan fasilitas. Kan semua ini potensi. Bahkan di dalam teori psikologi, mereka yang mengalami disabilitas sebetulnya ada keseimbangan baru yaitu di dalam kapasitas yang lain. Pemikir pengetahuan namanya Immanuel Kant. Dia baru jadi sangat cerdas ketika umurnya 60. Begitu diperiksa otaknya oleh dokter Itali, kemampuan berpikir kritisnya itu lumpuh selama 40 tahun, lalu diambil alih oleh kemampuan kreatifnya atau sebaliknya. Jadi manusia dibentuk oleh alam untuk survive. Kalau ada bagian yang lemah, ada bagian lain yang akan tumbuh kuat, kan itu dasarnya gitu. Nah itu yang memungkinkan. Setahun lalu saya bawa atlet panjat tebing ke Olimpiade Paris. Di situ juga yang panjat tebing adalah disabel.
dan tangannya pasti lebih kuat dari kakinya, yang bisa kakinya. Kalau tangannya yang lemah, kakinya pasti akan ambil alih. Dan alam memberi kita semacam fasilitas untuk menghadapi situasi paling rumit. Nah, tugas negara sebetulnya adalah menghubungkan kapasitas itu dengan apa yang tersedia. Itu dasarnya kan. Nah, karena itu memang ada semacam affirmative action. Jakarta udah praktekkan itu waktu Pak Ahok dulu, Pak Anies, tentang hak disabilitas untuk masuk di situ. Jadi kalau perda itu dibuat, mesti juga dengan semacam keterangan akademis kenapa yang diperlukan, karena mengabaikan 7.000 potensi akal pikiran manusia itu artinya menurunkan IQ Tulungagung. Itu dasarnya. Kalau Pemda beli mobil buat pejabat itu, ya itu 5 tahun kemudian tuh harga mobilnya udah depresiasi separuh tuh. Tetapi kalau fasilitas sepeda disabel itu diberikan dalam 5 tahun, kapasitas untuk menemukan pengetahuan, kecerdasan, inovasi itu justru tidak akan habis. Jadi nilai dari kapasitas berlebih dan disabel di bidang yang lain secara ekonomi memungkinkan pertumbuhan inovasi di Tulungagung itu naik. Itu yang sudah dibuktikan di Kanada, di Finlandia, segala macam itu. Semua bisnis yang dijalankan oleh disabel, begitu diperiksa kapasitasnya, kemampuan komputasi itu jaringan lebih cepat dari orang normal. Kecepatan membayangkan angka secara aritmatik di dalam kepala itu melebihi kalkulator. Karena Tuhan mengambil alih kelemahan itu dipindahkan ke bagian tubuh yang lain kan. Nah ini hal semacam ini mesti kita terangkan pada Pemda itu, supaya Pemda juga kan banyak pejabat daerah yang ya terpelajar tetapi tidak pernah belajar itu soalnya gitu kan. Jadi sekali lagi ini penting, saya ingin supaya ini direkam, dikirim secara diedit dengan baik, nggak terlalu panjang, poin-poin penting dikirim pada kepala daerah, pada wali kota, supaya wali kota dengar itu. Kasih aja catatan gua, Pak Rocky datang ke sini dengan Pak Diki dan dalam upaya untuk memberdayakan kapasitas sumber daya manusia di sini. Dengan cara itu kita bisa tuliskan pesan khusus. Bapak diminta untuk membaca mendengarkan ini dengan bahasa-bahasa. Bapak nggak perlu membuat keputusan hari ini, tapi tolong dengarkan dulu gitu aja kan. Dan saya yakin bahwa dengan dia mendengarkan itu dia akan bercepat keputusan itu. Ini teknik untuk mempengaruhi kebijakan. Ya dalam hal ini saya jadi influencer, ada teman-teman dari sini. Oke ya. Ya, yang lain? Oke, monggo Mas. Ya. Ya, nama saya apa yang bisa saya lakukan agar suara kami didengar? Seperti pas kita mengendarai motor, aturan-aturan apa seperti layanan singkat, apa yang saya lakukan agar suara-suara kami didengar oleh pemerintah. Masalah teman-teman tuli didengar, tidak bisa mendengar karena kami tidak bisa mendengar. Bagaimana cara teman-teman tuli di sini suara kami didengar? Baik. Punya hak suara, Ya. bahasa isyarat sama agar bisa didengar, bahasa isyarat kami harus bisa dipahami.
direspon. Bahasa isyarat. Jadi mereka tidak bisa. Betul. Oke, kita mengerti mas. Ya. Ya, saya tahu maksud itu. Kan kamu mengeluhkan kamu tidak bisa bicara. Bukan masalah kamu, masalah pemerintah tidak bisa mendengar. Jadi yang tulis sebetulnya adalah petugas lapangan kan? Kenapa? Karena tidak bikin kayak selalu di situ. Karena kita ingin ada kurikulum juga untuk para petugas lapangan yang berhubungan, terutama di wilayah yang sangat publik, polisi, satpam, segala macam itu. Itu mesti masuk di dalam perda tadi. Menjadi petugas lapangan harus punya pengetahuan tentang grammar dari disabilitas itu. Kayak itu dasarnya. Ada pepatah bilang begini. Apa namanya? Kindness is a language which the deaf can hear and the blind read. Kebaikan itu adalah bahasa yang bisa didengar oleh si tuli dan bisa dibaca oleh si buta. Itu dasar. Nah, relasi kindness ini mesti ada di dalam kurikulum perda. Jadi harus ada kewajiban untuk paham dasar-dasar supaya dia bisa mengerti, oh ya, dan melayani warga saya yang kebutuhannya tidak setara dengan warga di sampingnya tuh. Itu pentingnya dalam perda dimasukkan macam sebut aja kewajiban minimal untuk mengenali bahasa isyarat primer dari disabilitas. Yang primer aja yang biasa ibu. Maaf Pak, tolong jangan ganggu saya dulu. Itu mesti dikenali oleh polisi. Polisi, oh artinya jangan ganggu dulu. Jangan ganggu artinya beri saya kesempatan untuk mendengar keadaan itu. Jangan ditilang langsung gitu. Begitu gampangnya kan. Itu hal-hal yang secara teknis bisa kita bukan percakapan. Jadi sekali lagi, ngomong ada perda itu ditambahkan aja beberapa alasan kenapa pejabat publik yang langsung bergaul dengan masyarakat membutuhkan pengetahuan tata bahasa sederhana tentang hal-hal dasar yang tidak mungkin diucapkan oleh para difabel. Ya, jadi sampaikan pelan-pelan bahwa peraturan daerah itu sebaiknya juga memuat bahwa ada kewajiban lembaga pemerintah yang berurusan dengan publik harus ada yang mampu menerjemahkan bahasa isyarat. Apakah itu sudah ada nggak Pak? Di dalam peraturan masih umum ya. Baik. Tidak tahu hasil setelah digodok itu ditambah. Enggak, waktu digodok kan ada draft awal dulu yang, nah di dalam draft awal itu ada nggak menyatukan soal? Ya. Nggak ada, oke. So ketuanya yang perlu mengusulkan itu ya. Jadi tolong dibuatkan usulan bahwa di dalam perda berikutnya harus diwajibkan setiap institusi pemerintah. Oh ini baik, terima kasih Pak. Jadi sisi pemerintah itu yang berurusan dengan pelayanan publik wajib ada penerjemah yang dapat menerjemahkan secara sederhana bahasa isyarat. Ya, itu idenya bagus. Ya, oke. Nanti kita akan minta pemerintah untuk memperhatikan perda itu ya. Ini ada di pasal 92 sebetulnya bisa dicantumkan Mas. Tadi situ di pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan fasilitas terwida, etc. Ya, Apa aja pasalnya? Juga kewajiban untuk memahami bahasa isyarat untuk mereka yang Di balik pasal berapa? terus tambahin lagi itu apa aja supaya langsung orang tahu oh itu.
Jadi di dalam pembuatan undang-undang wordingnya kan tentang ketidakmampuan, nanti dibikin lampirannya ini. Ya, tapi dia mesti dicantolin di pasal dulu. Jadi kewajiban menyediakan fasilitas oke, dan kewajiban petugas lapangan memahami kebutuhan komunikasi dari disabel, kebutuhan komunikasi. Muspadi tadi Mbak, ya tolong sampaikan, Muspadi itu membuat surat untuk menambahkan kalimat itu, kalimat yang menyatakan bahwa pemerintah wajib, yang berhubungan dengan pelayanan publik wajib menyediakan penterjemah bahasa isyarat. Ya, harus ada surat yang menyampaikan, kalau nggak akan terbuat, nggak akan terpikir oleh mereka. Kecuali mereka dengerin diskusi kita hari ini ya, selaku anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Yang lain, silakan. Ya. Sebentar, kita coba yang lain dulu nih Pak, nanti Bapak terakhir kita kasih ya. Ada lagi yang mau bicara? Oke, ya Ibu Usul. Waalaikumsalam. Tika ya. Sindiknya waktu kami sudah mati dan tidak ada pelayanan. Sulit. Pak, anak. Hambatannya banyak. Tidak oh, alat. Ya. Ya. Aku sudah mendapatkan dari itu. Salah bantu benar. Belum punya. Belum punya. Tidak semua tidak banyak. Terima kasih. Ya, ini persoalan tadi ya, persoalan yang sama ya, soal sumbing. Alat bantu dengar itu semestinya di mana? Ya, punya tuh artinya sebetulnya itu disediakan fasilitas oleh pemerintah kan? Beli sendiri Pak. Beli sendiri. Persoalannya mereka tidak mampu membeli atau tidak ada tempat untuk melakukan pembelian. Tidak tersedia toko untuk alat dengar itu. Biasanya setelah tes bira di rumah sakit itu kalau memang
dilihat dulu ini hasilnya berapa persen. Ya, dan biasanya anak yang tuli terutama tuli itu biasanya dilakukan tes BIRA dulu. Setelah tes BIRA nanti dokter akan menyarankan kalau memang ini desibelnya masih berapa persen memungkinkan untuk mendengar, biasanya akan untuk membeli alat bantu dengar. Tapi kalau memang sudah 100% itu memang sudah tidak bisa untuk alat bantu. Tapi memang itu semuanya dibeli secara mandiri oleh masing-masing individu penyandang. BPJS tidak pernah begitu ya? BPJS nggak ada? Kalau itu saya kurang tahu Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, BPJS tidak memberikan alat bantu dengar ya? Kan mama, kan sekarang yang teman-teman tunarungu itu kan biasa naik motor, harusnya kan pakai SIM D. Tapi di sana ada persyaratannya harus menggunakan alat bantu. Mereka nggak punya alat bantu. Jadi mereka gimana dengan mereka yang tidak punya alat bantu? Gitu Jadi ya. kan di sana nanti dari pihak semuanya nanti ini sampai ada tes khusus. Kalau gitu gimana? Ya, ada tes khusus gitu loh. Kita bikin aja polisi wajib menyediakan alat dengar buat orang-orang yang Iya. Iya kan? Jangan bikin peraturan harus ada ini, tapi dia tidak menyediakan fasilitas itu. Betul. Iya, persoalan itu bagian dari pembayaran pembuatan SIM D itu urusan belakang. Tapi polisi wajib menyediakan alat bantu dengar. Itu balik aja problemnya. Ya, Pak, itu bisa disiasati, Pak. Kan yang jelas kan cuma alat bantunya kan saat tes digunakan. Maksudnya itu dipakai kan supaya juga membantu kalau pakai jalan dengan itu. Betul, jadi untuk memudahkan. Wajib itu dipakai, Pak. Tapi ada sen kanan sendiri kan dia tidak dengar. Saya dengar klakson nggak kedengeran. Jadi nggak bisa juga Pak diabaikan pada saat di situ saja. Perlu dipakai. Itu buat keamanan sendiri, ya. Tapi kita minta polisi yang nyiapin dong. Kamu yang bikin peraturan, kamu yang menerbitkan SIM, mereka tidak punya tempat di mana beli, ya siapkan. Soal angkanya nanti menjadi bagian daripada pembuatan SIM D, ya itu urusan lain, ya. Begitu kira-kira ya. Memang persoalan SIM D ini saya baru tahu malah sekarang habis SIM D. Saya baru tahu. Oke, insya Allah kita coba mudah-mudahan dari forum ini bisa terdengar ada solusi dari Perda mungkin untuk membantu soal alat dengar ini, ya. Yang lain? Nggih, Pak. Mungkin khusus selfie itu perlu Pak, untuk bisa seluruh penduduk disabilitas bisa memiliki, bukan di Tulungagung aja gitu Pak. Terima kasih. SIM D itu ini apa? Untuk motor atau untuk mobil? Untuk semua? Pokoknya disabilitas SIM-nya bukan SIM C itu Pak, SIM D. Nggih, maksudnya kendaraannya motor, mobil sama SIM D. Sama. Nggih. Terima kasih. Ya Pak. Benar ya, SIM mobil motor pakai SIM D saja. Bisa juga. Wacananya bisa itu mobil, tapi di sana belum ada. Tapi sementara sekarang SIM D itu pakai motor mobil bisa. Ya baik, oke, mengerti. Rencana pemerintah. Iya. Oke, yang lain monggo. SIM D menjadi perhatian ya, karena semua rata-rata pengguna kendaraan ya, menjadi pengguna kendaraan tapi bingung di jalan. Udah nggak usah khawatir, mulai hari ini tidak ada tilang buat mereka karena SIM D susah didapat di Tulungagung. Gitu aja. Ya. Pak polisi tolong ya, jangan coba-coba tilang disable kalau mereka melanggar ditangkap dan tidak punya SIM karena Anda tidak pernah menyediakan itu, gitu aja ya. Ada Pak polisi di sini ya? Oke ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Sudah selesai, udah clear ya. Nanti kita usahakan. Mas, saya mau tanya tadi siapa yayasan yang tadi ketemu saya siapa? Mas, ada nggak upaya dari kelompoknya jenengan atau komunitas atau muspadi jadi persoalan-persoalan ini menjadi bagian yang di recording kemudian dibuatkan surat khusus kepada pemerintah gitu Mas? Kalau ke arah situ belum. Cuman kita memang berupaya ini kan mau menyatukan dari semua komunitas itu jadi satu. Jadi nanti distribusi dari persiapan masa itu kan berbeda-beda.
biar lebih gampang. Contoh kebutuhan tentang tunanetra itu berbeda dengan yang tunadaksa. Hambatan berpikir juga kebutuhannya berbeda dengan yang hambatan pendengaran. Jadi kita sudah progres namanya kota. Jadi komunitas difabel Tulungagung itu kita akhirnya juga dari pemerintah itu mendapat ruang juga di sisi UMKM-nya. Di CFD Tulungagung itu juga sudah kita progres di situ. Cuman memang hanya sebatas itu. Cuman memang kita itu kendalanya yang terbesar itu memang networking atau jejaringnya keluar itu. Jadi ketika kita sudah berjalan di luar, otomatis nanti teman-teman di Kabupaten Tulungagung khususnya itu nanti juga mendapat akses yang seluas-luasnya. Jadi kalau kita mengharapkan pemerintah kayaknya ya nanti lama juga Pak. Mending kita segera bergerak ya kan, kita bikin sebuah apa? Ya bikin dulu kelompoknya, bikin dulu komunitas besarnya di Difabel Tulungagung, kemudian di bawahnya ada bagian-bagian khusus tunanetra, tunarungu dan lain-lainnya. Dibuat dulu komunitas. Ya, sudah ada. Sudah ada. Yang mengerjakan orang tidak difabel kan, artinya mereka yang punya kepedulian kan. Nah, kemudian baru kita gerakkan nanti organisasi itu. Ya. Siap. Ya, insya Allah Pordasi ikut mendukung kegiatan itu dan kita akan support dan Terima kasih Pak. Harapan besar kita memang itu. Ya, saya kira cukup ya. Ada lagi yang mau tanya? Sudah ya. Baik, Bang Rocky berikan closing statement untuk pemerintah yang lagi nonton ini live, kemudian menyemangati teman-teman yang ada di sini. Ya teman-teman, saya terima kasih karena saya dapat banyak pengetahuan dan banyak keinginan yang masuk akal. Semua yang kita ucapkan ini keinginan yang masuk akal. Jadi kita ingin, atau saya ingin, atau Fordasi ingin, saya dan Pak Diki ingin ada semacam model baru dari Tulungagung untuk memulai satu terobosan, yaitu tadi dalil desain perda yang dimengerti karena setiap hari kita bergaul bersama-sama dengan teman-teman di difabel. Itu yang lebih penting. Jadi sekali lagi pastikan bahwa gerakan ini jangan kendor, jadi tetap tuntut pada pemerintah. Dan kalau tuntutan itu macet di Tulungagung bisa lapor Wapres, karena ada kita lapor Wapres. Karena Wapres juga berkebutuhan khusus, yaitu kebutuhan pencitraan. Jadi sekali lagi sambil bercanda, kita ingin supaya soal ini diperhatikan sungguh-sungguh oleh negara. Kenapa? Di dunia ini orang sekarang bicara tentang gender equality, human diversity, human solidarity. Jadi agenda dunia sekarang memperhatikan hal-hal yang di awal mungkin 30-20 tahun lalu itu masih dianggap sudah soal biasa aja. Tapi kita balik pada setiap warga negara dia mesti dilayani dalam respect yang maksimal. Itu tugas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.